Assalamualaikum, kami dari kelompok keempat, materi konversi. Baik, selain proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, masih ada proses lain dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Proses tersebut adalah konversi, akronomisasi, dan penyerapan. Ketiga proses ini bukanlah sebuah mekanisme gramatikal, karena prosesnya tidak mudah dikaidahkan dan produktivitasnya juga sangat rendah. Proses gramatikalisasi sendiri merupakan proses perubahan bentuk suatu kata yang juga mempengaruhi makna kata tersebut. Proses gramatikalisasi sendiri terdiri atas 3 cara, yakni pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan kata atau reduplikasi, dan pemajemukan kata. Konversi disebut juga derivasi zero. Transmutasi atau transposisi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Contoh yang pertama, petani membawa cangkul ke sawah. Contoh yang kedua, cangkul dulu tanah itu baru ditanami. Akronimisasi adalah proses pembentukan sebuah kata dengan cara menyingkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Proses ini menghasilkan sebuah kata yang disebut akronim. Akronim juga adalah sebuah singkatan, namun yang diperlukan sebagai sebuah kata atau sebuah butir leksikal. Cair 2008 halaman 236 sampai 237. Contohnya yang pertama ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang kedua ada Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Selanjutnya dalam penyerapan adalah proses pengambilan kosakata dari bahasa asing, baik bahasa Eropa seperti bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan yang lain-lain, maupun bahasa Asia seperti bahasa Arab, Persia, Sanskerta, Cina, dan yang lain-lain. Dan termasuk juga dari bahasa Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bali, dan yang lain-lain. Jadi misalnya dalam penyerapan ini kita mendengar atau sedang berbicara dengan orang asing, bahasanya tidak seperti kita, maka otomatis akan ada penyerapan kata atau bahasa yang kita ingat. Misalnya dalam bahasa Inggris, Sunda, Arab yang sudah sering kita dengar. Karena kita sering mempelajari bahasa tersebut dalam pembelajaran. Baik, yang selanjutnya, di dalam sejarah penyerapan kosakata asing berlangsung secara audial, artinya melalui pendengaran. Contohnya seperti orang asing mengucapkan kosakata asing dan orang Indonesia menirukannya sesuai dengan apa yang didengarnya. Sekian dan terima kasih.